Ya, ada yang boleh enggak ada. Hah? Latihan. Saya nanti latihan enggak? Kalau latihan enggak apa-apa insyaallah. Tapi kalau dia ya atau mereka mau tawaf ada dana tawaf ibadah maka tidak dibolehkan konfidin rahimahullah. Kemudian wukuf ada di mana? Di Arafah. Ya, karena itu termasuk rukun haji. Ya, wukuf di Arafah termasuk rukun haji. Ketika mereka mau wukuf ya di selain Arafah maka nggak diterima ibadah ini bid'ah. Misalnya mereka wukufnya di luar Arafah, mereka wukufnya misalnya di Jabal Nur, di mana Nabi SAW ketika itu di Gua Hira mendapatkan wahyu pertama. Lalu mereka wukuf di situ. Oh, Ustaz, sana penuh lagi, tapi sini aja wukuf ya nggak boleh, antum bid'ah. Ya, itu masalah tempat. Ya masalah tempat. Seperti orang Syiah sekarang mereka ketika sudah diboykot tidak boleh lagi apa? Haji kemana? Karena Saudi untuk ke Mekah Masjidil Haram, mereka buat sendiri tempat tawaf. Ya, karena apa? Karena mereka bermasalah. Mereka sering membuat kerusakan ya di tanah haram, makanya mereka diboykot. Bukan malah mereka beribadah tapi berusuh. Akhirnya banyak perkumpulan barat dari kalangan kaum muslimin. Ya, itu masalah tempat. Kemudian masalah waktu, apa yang tahu? Contoh masalah waktu. Wukufnya tanggal 8 misalnya. Puasa 30 hari pada bulan Dzulhijjah. Gimana puasanya? Jadi malah 1 hari aja, tanggal 9 puasa Arafah. Tapi kalau 30 hari puasa Ramadan atau puasa 30 hari ya penuh pada bulan berbeda, maka ini tidak benar. Itu masuk perbuatan bid'ah. Atau dia puasa 2 hari 2 malam. Ya, padahal kita puasa 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Dari pagi subuh ya, setelah subuh sampai terbenam matahari. Karena dia sanggup, akhirnya apa? Kecelakaan kali ini tuh 1 hari saja kita buat dengan malam, jadi mantap katanya. Masa ibadah kecil seperti itu, dia tahu maaf. Ini dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Tidak benar seperti itu, tidak boleh seperti itu. Ya, sama seperti melapaskan niat. Ada memang sebagian ulama membolehkan lapas niat, dan itu harus ada dalilnya. Ya, tapi sebagian ulama tidak boleh melapaskan niat. Ya, sebagaimana seperti sebelum oleh Syekh ini di sini, seperti sholat, ya seperti puasa, seperti haji. Kalau puasa itu niatnya seperti apa? Puasa kita biasa malam niat itu. Nawaitu, sholat wajib, dan ada ini, Abu Syarif, Laihan. Ada nggak Nabi mengajarkan itu? Ya, baik ucapan ataupun ucapan perkataan. Karena tidak contoh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan mau puasa besok sudah selesai dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Ya. Ini yang bagaimana Allah jadinya. Karena mubtadi'an qaulun bi dinillah. Ini merupakan bid'ah. Ya, mubtadi'an perbuatan bid'ah yang berupa ucapan di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sebenarnya ada dasarnya? Ya, Nabi SAW kan tawadhu, yusalli, bersalat, bersumbu, berhaji, walam yakun yadir begini. Bahwa Nabi SAW ketika beliau berwudu, ketika beliau sholat, ketika beliau puasa, ketika beliau bersedekah, ketika beliau haji, Nabi SAW tidak melapaskan niat. Ya, karena syarat ibadah dua apa tadi? Ikhlas karena Nabi, ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ittiba Rasul, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Malamnya kemudian Nabi SAW tidak mengatakan Allahumma inni nawaitu an atawadda. Ya Allah, aku berniat untuk berwudu. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Atau mengucapkan Allahumma inni nawaitu an usolli. Ya Allah, aku berniat untuk sholat. Dilapaskan. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Ya. Allahumma inni nawaitu an atasaddaq. Ya Allah, sungguh aku berniatkan untuk bersedekah. Allahumma inni nawaitu an asuma. Ya Allah, aku berniat untuk puasa. Allahumma inni nawaitu an hajj. Ya Allah, aku berniat berhaji. Ya, falam yakun hada wa dzalika. Nabi tidak pernah melakukan perkataan ini dan itu.
di anna niyata mahalluha al-qalb, karena niat itu tempatnya di hati. Ya, jadi wajib para Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa azza wa jalla ya'lamu ma fi qalb. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kita. Kita mau datang ke masjid mau salat, Allah tahu. Kita takbir Allahu akbar itu ternyata ngapain dilapaskan? Ya, kita datang ke majelis ilmu, ke masjid ini saya datang ke masjid ini untuk belajar agama Islam. Allah tahu hati kita. Allah tahu niat kita tahu jemaah. Ya. Tapi permasalahan itu dilapaskan karena agama atau amal itu betul. Artinya sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebut oleh Al-Quran tadi. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yakhfa alaihi syai'un kama qala Allah Ta'ala fil ayat yang disampaikan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak tersembunyi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dibawa oleh mu'allif penulis dalam surah Al-Imran 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian atau yang kalian jahatkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah mengetahui yang luar di batin kita. Wa yajibu 'ala al-insan an yukhlasa niyya lillahi Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi manusia, wajib bagi hamba Allah, wajib bagi kaum muslimin, mereka harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala fi jami' ibadati. Ya, fi jami' ibadati maknanya dalam seluruh ibadah mereka harus menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanwi bi ibadati illa wajhallahu wal akhirah. Dan ketika mereka beribadah, hendaknya mereka meniatkan itu merupakan ibadah dengan mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan dari akhirat, hari akhirat. Mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa alladhi amara Allah bi qouli ta'ala. Dan inilah yang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu-d-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan niat kepadanya, memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat al-mukhlishin lahu-d-din itu mengikhlaskan niat untuk Allah dalam beramal. Wa yanbaghi an yastahdira an-niyyah. Dan seorang muslim hendaknya ketika dia beramal dihadirkan niat, betul, hadirkan niat. Ya. Ayat ikhlas, itu niat ikhlas di jami' ibadah, di seluruh ibadahnya. Bayani masalah wudu wa anna tawadda wa anna tawadda imtisan li amrillah. Seperti seorang yang berwudu, maka dia niatkan ini berwudu untuk Allah. Berwudu merupakan niatkan ibadah, ya. Ketika berwudu ini merupakan perintah Allah, ya. Maka di sini disebut oleh Syekh ada 3 hal yang harus kita ketahui ketika kita berniat. Ini penting berjamaah. Yang pertama, niatul ibadah. Ketika kita beramal, niatkan ini niat ibadah. Ketika kita wudu, niatkan ibadah. Ketika sholat, niatkan ibadah, bukan niat karena manusia. Ya. Yang kedua, wa niyatu an takuna lillah. Hendaknya niat karena Allah. Ketika dia beribadah, ini untuk Allah, bukan untuk manusia. Aku sholat ini karena aku kerja di sini. Seperti ada instansi lembaga sekarang diwajibkan sholat zuhur sama asar di instansi tersebut, maka mereka kalau nggak sholat mereka di absen, bahkan pakai absen digital itu. Absen apa namanya? Hah? Fingerprint. Insya Allah pakai fingerprint. Ya, kalau dia nggak sholat berarti kena absen, kan begitu. Kalau dia sholatnya hanya untuk isi absen saja, dia nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia sholat karena Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah ibadahnya diterima oleh jemaah. Ya. Atau ada orang kerja di toko atau di perusahaan, ya, manajernya, bosnya mengatakan kalian harus sholat. Ya. Kalau kalian nggak sholat, gaji ibu potong. Akhirnya apa? Mereka sholat dengan terpaksa. Mereka sholat di musola atau di masjid kantor atau masjid perusahaan atau masjid dekat toko, mereka sholat. Ya. Tapi karena apa? Takut gajinya dipotong. Ini berarti niatnya salah dan ibadahnya nggak diterima para jamaah. Ya. Kemudian misalnya orang tua menyuruh anaknya sholat yang sudah balik, bukan anak yang sudah balik, sudah lagi. Tapi
anaknya ketika sholat, dia sholat, ya, tetapi apa? Dia khawatir tidak mendapatkan jatah uang jajan, atau dia tidak mendapatkan jatah pakai mobil bapaknya. Kau nggak sholat, kau nggak dapat jajan. Kau nggak sholat, kau nggak bisa naik mobil ini. Akhirnya apa? Dia sholat bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena ingin mendapatkan harta orang tuanya, ingin mendapatkan fasilitas orang tuanya. Maka ibadah tidak terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, ya. Berbeda dengan anak-anak kecil. Kalau kita perintahkan sholat, dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena takut bapaknya. Ini kita perlu melatih dia. Kita ajarkan dia sholatnya untuk Allah, nah, bukan untuk bapak. Kau nggak boleh memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti selesai bersabda dulu Allah untuk sholat. Umum sebelah sini perintahkan anaknya itu untuk sholat ketika umur mereka sudah 7 tahun. Kalau mereka nggak mau sholat ketika umur 10 tahun, dipukul. Ya, tidak mengapa dipukul dengan pukulan mendidik, bukan pukulan yang kasar, bukan pukulan yang membuat dia masuk rumah sakit. Jadi bukan memukul dengan benda tajam atau benda itu atau yang bisa mau nanti bahkan sampai keluar, jangan. Kita mendidik agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, an-niyatu wa niyatu annahu qama biha imtithal li amrillah. Ketika dia beramal, niatkan bahwasanya ini merupakan perintah Allah. Tadi apa? Yang ibadah yang pertama. Yang kedua, ibadah itu untuk Allah, niatkan. Yang ketiga, bahwasanya dia beramal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, aku sholat ini untuk Allah, aku puasa untuk Allah, ya, aku haji umrah untuk Allah, aku bersedekah untuk Allah. Niatkan. Ya, segala sesuatu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza a'malu syai'in fil niyyah. Ini merupakan, ya, niat yang paling sempurna. Niat yang paling sempurna adalah ketika dia niatkan ibadah. Kemudian kedua, dia niatkan diri untuk Allah. Dan ketiga, dia itu bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang di salat, penuhi awal salat, seperti dalam salat, maka tidak dia niatkan, yaitu bahwasanya ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu ketiga salat zuhur atau salat asar, salat maghrib, salat isya, salat fajar atau salat yang lain, maka dia harus niatkan. Kemudian annaka innama tusalli lillah azza wa jalla la yughayyiru la tusalli riya'an wa la sum'ah wa la tumbah ala salati. Kemudian disini disebutkan oleh Syekh, sesungguhnya jika kalian salat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan hadirkan salat itu untuk selain Allah, la yughayyiru wala tusalli riya'an. Janganlah kau salat itu, ya, ini dipuji orang lain, ingin mendapatkan pujian, riya. Ya, ini bersama dengan jemaah. Masalah riya ini luar biasa. Kayaknya sepele tapi luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan satu hadis riwayat Muslim, sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, Inna awal nas yudha yawmal qiyamah ala rajul istashhida fa utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafa. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah orang yang berjihad. Dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad untuk Allah. Kemudian di akhirat fa utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafa. Ketika di akhirat nanti, ya, dia melihat kenikmatan-kenikmatan dengan jelas. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada dia, qala fama 'alimta fiha, wahai fulan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, qala qataltu fika, ya Allah, aku berjihad mati syahid karena ya Allah, hatta istishhadu, sampai aku meninggal syahid. Qala kadzabta. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzabta, engkau bohong. Ya, walakinnaka qatalta li alla ya ayyuhal jarid. Engkau itu berjihad ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Maka detil, dan engkau telah mendapatkannya. Thumma umirabi posisinya ala wajhi hatta uliya hidayah. Kemudian ketika
orang ini pun dia ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau berbohong, engkau itu berjihad, ini disebut sebagai pemberani, maka diperintahkan padanya agar dia dicampak dalam neraka. Orang yang berjihad kok bisa masuk neraka? Ini ujian berat para jamaah. Orang yang begitu ujian berat. Ada kilatan pedang. Kalau sekarang ada tank, ada sepeda tempur, ada senjata. Zaman dulu ada pedang, ada tombak, ada panah. Ya, orang yang berjihad itu banyak cobaannya. Kilatan pedang itu ujian yang berat. Makanya Nabi SAW memberikan 60 tahun bagi orang yang mati syahid. Jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama diampuni dosanya di 7 jalan pertama. Yang kedua, ya ma'aduhu minal jannah, diperlihatkan surga. Ya. Kemudian yang ketiga, yufarlahu, kemudian ketiga dia diselamatkan dari azab kubur. Kemudian yang keempat, dia dipakai perhiasan iman. Kemudian yang kelima, dia diberikan keamanan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, dia dinikah dengan bidadari. Ya, dan dia diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Ini keutamaan bagi orang yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian berat. Niatnya diuji pada jemaah. Seperti hadis ini, niatnya apa? Ingin disebut sebagai pemberani. Akulah yang paling pemberani. Subhanallah. Kemudian orang yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi Ta'ala bil-ilm wa'allama wa qara Al-Quran fa'utiya bihi fa'arafahu bi'amahu fa'arafaha. Itu seorang yang dia menuntut ilmu dan dia belajar Al-Quran, kemudian di akhirat maka dia pergi datang dan dia melihat nikmat-nikmat yang jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada dia, "Fama 'amilta fiha?" Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika. Al-Quran. Ketika ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kau lakukan ya Allah? Aku menuntut ilmu karena ya Allah. Aku baca Al-Quran ini karena ya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kadzabta engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liqul 'alim. Engkau ketika dirinya menuntut ilmu agar engkau dikatakan sebagai orang yang berilmu. Wa Al-Quran liqul qari, dan engkau membaca Al-Quran ini disebut sebagai orang yang qari, mahir baca Al-Quran. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan. Thumma umira bihi wa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar. Kemudian diperintah kepadanya dan dia dicampakkan dalam neraka oleh iblis. Kemudian orang ketiga, wa rajulun sa'allahu alaihi wa a'tahu min asbabil mal. Kulli wa utiya bi ta'arufu bi'anhu fa'arafa. Qala fa'ama 'amilta fiha. Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha. Kemudian orang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang dia diberikan rezeki yang luas, kemudian dia infakkan seluruh hartanya, kemudian di akhir ketika dia meninggal ditanya, apa yang telah kamu hamba? Ya Allah, aku berinfak seluruhnya untukmu ya Allah. Aku infakkan hartaku semuanya untukmu ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, agar engkau bohong. Engkau berinfak ini disebut sebagai jawaban orang yang bermawan. Kemudian orang ini pun dicampak oleh neraka oleh iblis. Orang yang baca Quran, orang yang menuntut ilmu, orang yang berjihad, orang yang bermawan, yang menginfakkan hartanya kok bisa masuk neraka? Dari neraka sampai kecil. Kenapa dia ingin menyandang gelar itu? Orang yang berjihad ingin menyandang gelar pemberani, orang yang berilmu ingin menyandang gelar ahli ilmi, orang yang baca Quran ingin menyandang gelar al-qari. Orang yang berinfak ingin mendapatkan gelar al-jawab, orang yang bermawan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan dia bermawan. Ini para jemaah yang kita perhatikan agar jangan sampai ibadah kita sia-sia. Kita capek beribadah dari pagi sampai pagi lagi, tapi sia-sia oleh dunia. Kita hadirkan niat kita. Kita hadirkan hati kita. Apa untuk Allah? Apakah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh seorang itu ingin mendapatkan pujian ketika dia beribadah, baik itu sholat maupun yang lain, atau ingin mendapatkan harta dunia. Ketika dia beribadah ingin mendapatkan harta dunia, tidak boleh. Ya, tasbih annaka tusalli imtithal amrillah.
Banyak kau ketika beribadah hadirkan niat Allah Subhanahu wa taala. Qala aqimus shalah, dirikan salat. Fa idza tumatum, fa idza tumaknatum, fa aqimus shalah. Apabila datang ketenangan kepadamu maka dirikan salat. Wa aqimus shalah wa atu zakat, dirikan salat serta tunaikan zakat. Illa lillahi min awal. Maka kerjakanlah semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Wa dzakara al-idda ayat dunia tadullu ala anna niyyah ma'al-qulub. Mu'allif menyebutkan beberapa ayat bagaimana kita sebutkan tadi, menunjukkan bahwasanya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Wa anna Allah Subhanahu wa taala alimun bi niyyatil 'abd. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati hamba-hambanya. Rabbuna ya'lamu 'amal bil-ghaibi amam an-nas annahu 'amila salih wa huwa 'amila fasid tafsadatuhu an-niyyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan yang dilakukan oleh manusia. Ya, baik itu dilakukan manusia di hadapan manusia atau ketika dia beramal ingin dipuji manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ketika dia beribadah, beramal saleh, niatnya bukan karena Allah, maka akan rusaklah niatnya. Ya Allah ya'lamu ma fi qalb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati. Wa yujazi insani mu'min illa 'ala ma fi qalbi. Dan tidaklah seorang itu akan dibalas pada mereka yang melainkan apa yang ada dalam hatinya. Ya para jemaah, dalam hati ini kita lihat dia bisa menjadi raja. Ya, kalau hati kita rusak maka pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, tangan kita bisa rusak. Ya, Nabi SAW bersabda satu hadis, ala fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salah satu judul, apabila segumpal itu baik maka baiklah semuanya. Wa idza fasadat judul. Dan apabila hati itu atau segumpal daging itu rusak maka rusaklah semuanya. Allah yaqul, maka segumpal daging itu kata Nabi SAW adalah al-qalb, ya hati. Ada yang mengatakan jantung. Ya, kalau hati kita rusak sudah, itu semua amalan bisa rusak. Ya, maka kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak niatkan ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa kita agar ibadah kita dikabulkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perbuatan kesyirikan, yaitu syirik kecil riya. Kemudian berfirman dari Allah liqauli ta'ala. Jadi Syekh Saleh Syekh Muhammad Saleh beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qari ayat 8 sampai ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup sudah mati. Ya Allah mampu pada jemaah yang dahulunya kita hidup di dunia ini pun dimatikan. Allah mampu. Sama seperti dahulunya kita nggak ada di dunia ini para jemaah. 100 tahun lalu dari mana nggak ada. Tiba-tiba kita muncul sekarang dunia, kemudian 100 tahun ke depan kita nggak ada. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan kita para jemaah. Yaumul qiyamah, pada hari itu akan ditampakkan segala sesuatu. Ya, pada hari kiamat nanti semuanya ditampakkan. Amal-amal kita akan ditampakkan. Ya, pada hari nanti ketika catatan amal akan dibuka. Amalan baik akan diperlihatkan, amalan buruk akan diperlihatkan. Buat kita lihat perbuatan manusia begitu banyak yang memperbuatan dosa dan maksiat, itu semuanya akan ditampakkan, baik itu yang besar maupun yang kecil. Makanya buat ketika kita mengetahui dosa-dosa kita banyak, sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan catatan amal kita yang perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tampakkan segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Allah bukan hati semua, ya begitu. Makanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tobat kita diberi. Ya, karena kita nggak tahu apakah nanti di akhirat kita akan diampuni atau tidak, kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ini. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat kepada kita semuanya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an yushrika min maghrib taba Allah alaihi." Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, taba Allah alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi min al-dhunub." Sungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum berada di kerongkongannya. Sebelum datang satu kebenaran, Allah masih berhenti taubat. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia menerima, Dia mengampuni seluruh dosa para jamaah. Jadi dia yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yawmin aqwamu 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari lebih dari 70 kali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah seorang pelacur yang ketika dia berjalan melihat anjing kehausan. Pernah dengar kisah ini? Anjing yang kehausan, kemudian pelacur ini pun dia ambil sepatunya, tongkatnya, kemudian dia turun ke bawah mengambil air dan diberikan kepada anjing tersebut. Tapi dia tidak bisa masuk surga. Pelacur tidak bisa masuk surga. Apakah pelacur ini dia khusus pelacur, khusus berzina? Kok bisa orang-orang berzina mau masuk surga? Ya para jamaah, gara-gara amalan yang kecil, Allah kadang kala dengan rahmatnya akan ampun orang tersebut. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada seorang wanita, dia mengurung kucing sampai kucing itu mau menjalisi makan sama dia. Wanita seperti itu pada neraka. Kenapa? Karena dia berbuat zalim. Dan amal zalim itu kadang-kadang yang bisa membuat dia masuk neraka itu beda. Kita lihat juga kisah orang yang membunuh 99 nyawa. Bisa kita sebutkan hadis ini. Ketika dia sudah membunuh 99 nyawa, dia bertobat, dia jumpa ahli ibadah, kemudian ibadah itu ya ketika dia katakan ada tobat untuk, tidak ada tobat untukmu, dibunuh, lengkap 100 nyawa. Kemudian dia cari orang yang beribadah, orang yang berilmu. Ketika dia berjumpa dengan ahli ilmu tersebut, dia mengubah bahwa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ahli tersebut masih ada tobat untuk bang berjumpa dengan tobat. Tidak ada yang menghalangimu antara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia disuruh juga pergi ke daerahnya yang rusak. Ketika dia berjalan, belum sampai ke tempat tujuannya, datang malaikat. Ya, dia meninggal terbungkuk. Kalau itu datang malaikat azab dan mereka untuk menutup orang ini pada jemaah. Kemudian diputuskan kalau dia mempunyai lebih mendekati ke tempat yang dijauhi, maka orang itu bawa malaikat rahmat. Tapi kalau langkahnya lebih mendekati ke tempat daerahnya, ke tempat kediaman dia yang rusak, maka orang itu bawa malaikat azab. Yang sebelumnya malaikat rahmat mengatakan jahat aidan mukbilan mudul biqauli Allah. Orang itu bertobat dan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat azab? Ingin berubah orang ini. Innahum la yaqbalu sungguhnya orang itu beramal sedikit. Lihat Tuhan. Jadi dia diputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tahu hati-hati kita, tahu pikiran kita para jamaah. Ketika pikiran kita menyimpang menyeleweng, terus istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita yang berbuat dengan maksiat, perbuatan dosa dan maksiat, kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan, kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah menjadi orang-orang yang kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang kembali. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang kembali bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Mensucikan dirinya para jemaah. Kisah yang lain kita lihat kisah bagaimana seorang wanita yang dia pernah berbuat zina.
Dia datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berzina, ya, dia ngambil. Rasulullah kabul dulu sampai kau lahir. Ketika dia sudah lahir, anaknya itu yang belum dia melahirkan, dia datang kepada Rasulullah. Nanti setelah kita sebutkan hadisnya ada di sini, kita begitu. Ketika dia datang, Nabi mengatakan bahwa sapi yang 2 tahun. Ketika dia sudah sapi 2 tahun, datang lagi Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Wanita itu pun belajar, dicela oleh sama sahabat, ya, dilempar dan belajar. Dan dia apa kata Rasulullah SAW? Kalau korban dia ini dibagikan oleh penduduk Madinah, maka akan mencukupi. Ya. Ini orang yang kembali pada jamaah, dia kembali seutuhnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesyirikan menuju iman, menuju tauhid, dari perbuatan bid'ah menuju sunnah, dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah, dari perbuatan yang haram dia menuju kepada perbuatan yang halal, dari perjalanan yang hitam dia menuju perjalanan yang baru yang putih. Ya. Ini yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu hidup dunia kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah janji, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa. Bahkan dosa syirik Allah ampuni kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para sahabat dahulu, mereka yang membunuh